Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aisyah Najwa dengan NIM 2505428. Kali ini saya akan melakukan layouting peta pada peta batas wilayah administrasi kecamatan di Kabupaten Subang. Pertama-tama untuk melakukan layouting peta, kita klik di Insert, lalu New Layout, lalu kita pilih ukuran kertas yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan ukuran A3. Kita klik. Saya menggunakan ukuran A3 dengan posisi landscape. Lalu di sini kita akan menambahkan garis pembantu untuk membuat garis tepi. Oke, dan kita buat garis tepi terlebih dahulu semuanya. Nah, untuk menambahkan petanya, kita tekan di Insert, Map Frame, lalu kita tekan peta kita. Dan masukkan terlebih dahulu petanya. Oke, sudah masuk. Seperti ini, kawan-kawan. Lalu kita bisa rapikan terlebih dahulu. Masih membuat garis tepi. Di sebelah kanan peta ini kita akan membuat layout untuk informasi peta. Nah, usahakan layouting informasi peta itu tidak lebih besar atau sama ukurannya dengan tampilan petanya tersendiri. Kita bisa rapikan ukuran petanya terlebih dahulu di sini. Oke. Nah, karena saya merasa ini masih bisa diperbesar, maka kita klik di bawah ini custom. Kita masukkan style baru, ukuran scale-nya. Saya menggunakan 1/300.000. Lalu add. Oke, sudah masuk ya teman-teman. Klik saja, lalu kita tekan. Nah, karena posisi peta yang ingin ditampilkannya berada pada sebelah kiri atau terpotong, maka kita tinggal klik saja petanya, klik kanan, lalu activate, lalu kita bisa geser seperti ini. Lalu layout dan close activate. Oke. Peta sudah masuk, lalu kita akan memberi garis tepi. Garis tepi tersendiri bisa menggunakan rectangle atau line, tapi kali ini saya menggunakan line.
Sebagai dua contoh pemodelan, saya akan menggunakan Linker terlebih dahulu. Oke, lain sudah. Lalu kita juga bisa menggunakan ini rectangle ya di polygon. Sepertinya hilang bentar teman-teman. Kita buat baru saja. Nah, udah, lalu kita bisa tinggal adjust seperti ini. Lalu kita akan menyajikan informasi peta. Yang pertama kita akan membuat judul terlebih dahulu. Kita klik di teks ini, cari teks yang ini. Kita tekan di mana saja. Oke. Lalu pada konten di properties kita bisa mengeditnya supaya lebih mudah. Kita beri judul terlebih dahulu. Oke. Nah, di properties kita bisa mengeditnya. Karena saya merasa ini ukurannya terlalu kecil, kita di teks simbol bisa mengubah tipe tipe teksnya, tapi di sini saya tidak akan mengubahnya. Tapi jika kalian ingin mengubahnya, bisa di sini. Seperti misalnya saya akan merubah dengan Times New Roman atau yang lainnya, seperti itu. Lalu kalian bisa menebalkan teks dan mengubah ukuran teksnya. Saya mengeditnya cukup seperti ini, kita coba terlebih dahulu. Nah, seperti ini teman-teman. Kita bisa adjust saja. Oke. Karena saya merasa ukuran ini posisinya tidak di tengah, kita bisa klik properties kembali, lalu kita ketengahkan di teks simbol, lalu kita positioning. Oke, sudah. Lalu pada baris kedua saya akan menambahkan arah mata angin dan skala. Untuk arah mata angin sendiri kita akan menggunakan kepemilikan sendiri karena arah mata angin di sini itu menggunakan bahasa Inggris. Jika kita menggunakan bahasa Inggris, maka semuanya harus menggunakan bahasa Inggris. Begitupun ketika kita ingin menggunakan bahasa Indonesia, maka semuanya kita menggunakan bahasa Indonesia. Maka kita klik saja di sini, picture, lalu kita cari yang sudah kita sediakan. Kalian boleh download dulu di Google, atau jika kalian sudah punya, kalian tinggal apply punya kalian sendiri.
lalu klik, nah seperti ini. Kita bisa perkecil arah mata anginnya. Lalu dilanjut kita akan menambahkan skala bar. Di sini kalian boleh adjust sesuai keinginan kalian, tapi saya ingin menggunakan yang ini saja. Nah, kan ini geser-geser ya teman-teman, seperti ini. Si kotak yang kita bikin tadi, kalian bisa mematikannya terlebih dahulu agar tidak mengganggu pekerjaan kalian. Pada label teks ini kita bisa ganti menjadi KM saja supaya tidak terlalu panjang. Seperti ini. Dan kita bisa arahkan seperti ini. Oke. Nah, kita posisikan sebisa mungkin di tengah. Lalu kita akan menambahkan teks lagi untuk skala teks. Kita menggunakan skala 1/300.000. Saya hanya mengubah posisinya saja di sini supaya di tengah semuanya. Selanjutnya di sini kita akan menambahkan legenda. Nah, saat kita memasukkan legenda, kan ini masih legend ya, dan tidak bisa diedit. Bagaimana cara mengeditnya? Seperti ini, klik kanan, lalu convert to graphic. Sudah, maka klik kanan kembali, kita bisa ungroup. Nah, maka kita bisa mengeditnya langsung, legenda.
Lalu di sini pun kita bisa menghapus karena sudah di ungroup ya teman-teman. Lalu kita bisa membuat grup sendiri. Karena ini masih grup juga, maka kita ungroup terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Lalu kita tinggal grupkan saja. Supaya kita bisa mengeditnya. Setelah selesai mengedit, kalian bisa menggrupkannya kembali. Ini adalah hasil legenda yang saya buat. Lalu kita bisa menambahkan, maaf, keterangan terkait proyeksi yang kita gunakan. Itu tinggal menambahkan teks saja. Pada kali ini saya menggunakan
tambahkan proyeksi transverse Mercator dan sistem grid juga kita masukkan sesuai dengan pekerjaan kalian. Lalu jangan lupa datumnya. Oke. Karena di sini saya belum menambahkan grid, maka saya akan menambahkan grid. Cara menambahkan gridnya, tinggal ada tool insert, lalu di sini grid. Kalian wajib mengklik dulu map frame-nya. Lalu kita tinggal tambahkan di sini. Saya akan menambahkan grid yang menggunakan gratikul seperti ini. Maka sistem grid yang saya gunakan adalah gratikul. Lalu datum yang saya gunakan adalah UTM WGS. 1984. Sudah. Dan saya ingin menyimpan ini berada di posisi tengah, maka seperti biasa kita klik properties, text symbol, position, dan center. Play. Lalu kita akan memasukkan peta indeks. Untuk peta indeks tersendiri saya harus membuatnya terlebih dahulu. Kita tinggal klik new map saja. Kita kembali ke layout, lalu di map frame, tinggal kita klik map 1 dan masukkan. Tinggal aktifkan terlebih dahulu untuk mencari peta kita. Oke, karena di sini hanya seperti ini bentuk potongannya, maka kita adjust saja.
seperti ini. Kita kena untuk mencukupkan peta indeksnya, kita bisa masukkan di sini. Lalu kita beri keterangan bahwa ini adalah peta indeks. Saya hanya akan mengambil dari sini saja. Saya kopikan lalu saya paste dan pindahkan ke sini. Lalu ingin saya rubah menjadi di left atau kiri supaya sejajar, dan ini tetap di sini. Lalu saya akan menambahkan keterangan terkait petanya di sini, seperti legenda peta. Kita tambahkan terlebih dahulu batas wilayah kotanya di kecamatan. Karena kita akan mengambil contoh dari sini, maka kita ungroupkan terlebih dahulu untuk pengambilan sampel. Lalu kita kopikan, lalu kita pindahkan ke bawah. Dan kita beri nama. Warnanya bisa kita samakan menggunakan eyedrop. Oke.
Di sini juga saya akan menggunakan grid karena kita menggunakan grid pada proyeksinya yang sama, kita tambahkan grid juga yang sama. Kita rapikan terlebih dahulu. Lalu jika sudah, kita bisa menambahkan logo instansi. Yaitu dengan menambahkan ini picture, logo, saya masukkan logo UPI saja, tapi kan masukkan yang format PNG. Karena peta insetnya cukup memanjang dan memakan tempat, maka di samping sini saya akan menambahkan banyak informasi. Untuk itu, maka kita akan memberi garis tepi dengan menambahkan line. Atau sepertinya lebih baik saya menambahkan ini saja, rectangle, supaya langsung rapi ya teman-teman.
Nah, seperti ini. Jadi, layouting itu bisa kita adjust asal sesuai dengan standar SNI, di mana harus ada judul peta, arah mata angin, lalu skala bar, dan skala teks, lalu ada legenda, dan peta inset, lalu ada instansi, lalu pembuat peta, dan ada juga sumber peta. Untuk sumber peta, saya akan menambahkan di sini, di bawah proyeksi peta. Saya cukup kopikan saja teksnya supaya cepat. Saya mendapatkan peta tersebut dari Inageoportal. Lalu kita beri garis lagi di sini. Karena ini adalah tugas kelompok, maka saya akan memasukkan yang membuat adalah kelompok. Kita akan menambahkan terlebih dahulu supaya terlihat. Oke, seperti ini. Lalu di sini saya akan menambahkan instansi. Cukup copy saja.
Oke, seperti ini hasilnya, maka yang tadi kita matikan bisa kita nyalakan lagi. Dan kita bisa matikan atau hapus semua garis-garis bayangannya. Seperti ini. Begitu teman-teman, ini adalah layouting yang saya buat. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.